Interaksi obat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Obat dapat berinteraksi dengan makanan atau minuman, zat kimia, dan obat lainnya. Interaksi dikatakan terjadi apabila makanan, minuman, zat kimia, atau bahan obat lainnya mengubah efek dari suatu obat yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan dengan obat tersebut. Salah satu efek pemberian makanan terhadap obat yaitu menimbulkan interaksi. Salah satu interaksinya adalah obat dan makanan dapat terjadi jika makanan yang kita makan mempengaruhi obat yang kita gunakan, sehingga mempengaruhi efek obat tersebut. Interaksi antara obat dan makanan dapat terjadi baik untuk obat resep dokter maupun obat yang dibeli bebas di pasaran seperti antasida, vitamin, dan sebagainya. Kadang-kadang obat yang dibeli bebas seperti antasida, vitamin, dan lainnya bila diminum berbarengan dengan makanan maka akan mempengaruhi efektivitas obat dibandingkan apabila diminum dalam keadaan perut kosong. Selain itu, konsumsi secara bersamaan antara vitamin atau suplemen herbal dan obat lainnya juga dapat menyebabkan terjadinya efek samping. Obat yang masuk ke dalam tubuh mengalami reaksi modifikasi kimia atau disebut sebagai biotransformasi, istilah lain dari metabolisme. Umumnya, proses ini mengurangi atau menghilangkan aktivitas biologis obat dan meningkatkan hidrofilitasnya sehingga lebih larut air. Setelahnya, obat akan dieliminasi melalui ginjal. Metabolisme obat memiliki dua efek penting. Yang pertama itu obat dibuat menjadi lebih hidrofilik sehingga mempercepat laju ekskresi melalui ginjal. Yang kedua itu metabolit umumnya menjadi kurang aktif dari keadaan semula. Cara kerja praktikum kali ini yang pertama, ambillah 12 ekor tikus dengan berat 30-50 gram untuk penelitian. Kemudian dijaga hewan agar tetap dalam kondisi lab yang terkontrol selama 2 hari. Selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing 6 ekor tikus. Kelompok pertama diberikan diet gluten untuk kelompok 1 dan diet kasein untuk kelompok kedua. Kemudian ditimbang dan dicatat bobot tikus setelah 5 hari. Selanjutnya diberikan thiopental dalam salin lalu disuntikkan secara dengan dosis 2-5 mg per kilogram berat badan kepada 2 kelompok tikus tadi. Lalu dicatat waktu antara kehilangan hingga pemulihan kembali rating refleks setelah pemberian thiopental terhadap kedua kelompok tikus tadi. Praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini membahas mengenai efek makanan terhadap metabolisme obat di dalam tubuh. Praktikum kali ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami metabolisme obat serta mengenai efek dari makanan terhadap metabolisme dari thiopental serta mengenal faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi metabolisme obat. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu mencit putih, kemudian diet gluten, diet kasein, dan phenobarbital. Nah, diet gluten ini kita menggunakan roti, itu berfungsi sebagai makanan untuk hewan percobaan di mana protein yang terkandung dalam roti tersebut dapat mempercepat proses metabolisme dalam tubuh pada hewan percobaan. Nah, untuk diet kasein itu digunakan susu yang digunakan sebagai kontrol untuk melihat reaksi terhadap metabolisme obat. Proses praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat dalam tubuh mencit dilakukan selama 3 hari. Mencit yang digunakan berjumlah 2 ekor, di mana 1 ekor dilakukan untuk percobaan diet gluten dan 1 ekornya lagi untuk diet kasein. Nah, pemberian makanan dan minuman tersebut dalam sehari dilakukan sebanyak 2 kali. Diet kasein dilakukan pada mencit dengan memberikan minum berupa susu yang mengandung protein, sedangkan mencit untuk diet gluten diberikan roti sebagai makanannya. Nah, sebelum dilakukannya pemberian diet gluten dan diet kasein, mencit diamati dilakukan dengan penimbangan berat badan. Penimbangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan yang akan terjadi. Setelah dilakukannya perlakuan yaitu dengan menambahkan atau memberikan makanan atau minuman kepada mencit yaitu berupa diet kasein yaitu susu dan diet gluten itu roti, kemudian dilakukan dengan memberikan perlakuan yaitu obat. Obat yang digunakan setelah pemberian diet gluten dan diet kasein ini berupa phenobarbital. Phenobarbital bekerja pada reseptor GABA sehingga menyebabkan peningkatan inhibisi sinaptik. Hal ini menyebabkan peningkatan permukaan kanal klorida dan menyebabkan ion klorida masuk ke dalam sel dan kompartemen sel menjadi lebih negatif. Nah, permukaan kanal klorida ini menyebabkan hiperpolarisasi yang mengakibatkan pemblokiran penerusan impuls sehingga potensi aksi tidak terjadi dan menyebabkan tidur. Pengamatan ini tadi dilakukan selama 3 hari pada tikus dengan pelakuan diet gluten dan diet kasein. Dilakukan penimbangan kembali pada kedua tikus tersebut.
Saat sebelum dilakukannya perlakuan diet gluten selama 3 hari, berat badan Mencit mencapai 0,3415 kg. Setelah dilakukan diet gluten selama 3 hari, berat badan Mencit itu menjadi menurun, yaitu 0,27161 kg. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi penurunan berat badan pada tikus sebesar 0,06993 kg. Nah, perlakuan kedua masih perlakuan yang sama juga, yaitu dilakukan pada tikus dengan diet kasein. Dengan dilakukan penimbangan setelah 3 hari, lakukan diet kasein. Sebelum dilakukan diet kasein juga selama 3 hari, berat badan tikus mencapai 0,26450 kg. Setelah dilakukan diet kasein selama 3 hari, berat badan tikus menjadi 0,23462 kg. Hal ini tersebut membuktikan bahwa pada tikus dengan kasein terjadi penurunan berat badan Mencit sebesar 0,02988 kg. Setelah dilakukan penyuntikan phenobarbital tadi, maka kita sekarang melakukan pengamatan. Nah, pada waktu menit kelima itu aktivitas tikus pada diet gluten itu masih bergerak aktif, masih keadaan sadar. Nah, untuk diet kasein, tikusnya itu masih bergerak aktif dan masih sadar. Untuk menit ke-10 itu kesadaran pada diet gluten, tikus pada diet gluten itu masih normal, dan sedangkan pada diet kasein ini kesadarannya sudah mulai menurun. Kemudian pada menit ke-15 masih normal pada diet gluten, dan untuk diet kasein ini kesadarannya itu mulai menurun. Lalu di menit ke-20 itu tikus pada diet gluten itu kesadarannya masih tetap juga normal, dan untuk diet kasein ini kesadarannya itu mulai hilang. Pada menit ke-45 kesadaran pada tikus dengan pelakuan diet gluten itu mulai menurun, dan pada menit ke-48 itu mulai hilang kesadarannya. Dan sedangkan pada tikus dengan pelakuan diet kasein itu masih hilang kesadarannya. Nah, pada menit ke-55 mulailah muncul lagi kesadaran pada tikus atau Mencit di perlakuan diet gluten, dan sedangkan pada diet kasein Mencitnya itu mulai muncul kesadarannya pada menit ke-56. Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa Mencit yang diberi pelakuan diet gluten itu lebih cepat daripada diberikan pelakuan diet kasein, karena pada diet gluten terjadi penurunan berat badan mencapai 0,06993 kg, sedangkan pada tikus dengan pelakuan diet kasein terjadi penurunan berat badan dengan sebesar 0,02998 kg. Diet gluten lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan berat badan pada perlakuan diet kasein. Hal ini dapat terjadi dikarenakan protein yang terdapat pada diet gluten itu lebih kompleks daripada protein yang terkandung dalam kasein. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu metabolisme adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup yang umumnya dilakukan melalui proses enzimatik yang terdiri dari reaksi fase 1 dan reaksi fase 2 atau konjugasi. Makanan yang mengandung gluten dan kasein mempengaruhi metabolisme obat, di mana makanan mengandung protein menyebabkan laju metabolisme obat makin cepat karena obat dapat mencapai reseptor dengan lebih cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat salah satunya adalah makanan yang dapat mempercepat laju metabolisme. Sedangkan faktor yang dapat menghambat laju metabolisme adalah umur, jenis kelamin, dan genetik. Peningkatan bobot tikus terjadi pada tikus dengan perlakuan diet gluten.